Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Eki Bangun. Di kesempatan kali ini di sini ada motor Ninja 2 tak. Ini baru saja selesai tak rapikan jalur kabelnya. Jadi untuk motor ini sebelumnya udah dibikin sesimpel mungkin sama yang punya untuk jalur kelistrikan. Jadi yang diambil ini hanya lampu depannya saja, itu juga nyalanya cuma satu. Terus lampu belakang atau lampu stopnya ini juga yang diambil cuma lampu malamnya aja. Jadi lampu remnya ini enggak dipakai. Tapi sesudah dirapikan sama yang punya, ini motor katanya pas dihidupin malah justru lampunya enggak hidup. Makanya ini dibawa ke sini, minta dicekin atau dibenerin sekalian, minta dirapikan. Di sini bisa dilihat untuk jalur kabelnya, jalur lampu. Jadi selain jalur pengapian yang diambil ini cuma jalur lampu depan. Ini juga nyalanya cuma satu, tuh kabelnya cuma dua, harus positif negatif. Terus untuk di bagian belakang ini juga sama. Di sini untuk lampunya, lampu belakang sama lampu depan ini sudah diganti menggunakan LED. Nah itu nyala. Untuk yang belakang juga ini, nah nyala. Untuk bagian belakang ini juga sama. Yang diambil cuma lampu malamnya saja. Jadi ini untuk kabelnya ini cuma dua, harus positif negatif. Karena penasaran di jalur pengapiannya, karena jujur saya jarang ngerjain motor Kawasaki, khususnya di jalur kelistrikan. Ini sesudah saya rapikan, ternyata bila dibandingin dengan motor Honda, Yamaha atau Suzuki, ini jalur pengapian di motor Ninja 2 tak, ternyata ada sedikit perbedaan, khususnya di soket CDI-nya. Tapi saya juga kurang tahu untuk motor-motor Kawasaki yang lain. Oke, jadi di sini saya penasaran, makanya ingin bikin video khususnya untuk jalur pengapiannya. Oke, coba nanti kita mulai dulu dari bagian sana, dari sebelah kiri motor, di bagian sepulnya. Oke, kita pindah dulu ke sebelah kiri motor. Untuk jalur pengapian atau jalur kelistrikan, kita coba awali dari sepul. Untuk kabel yang dari sepul, kita bisa lihat di sini ada dua bagian, arahnya ke sini. Sementara untuk indikator persneleng, tuh seharusnya ada di bagian bawah sana, cuma udah nggak ada, ini nggak dipasang. Untuk kabel yang sebelah kiri, jalur yang ini, di sini ada kabel warna putih, baret biru, terus kabel putih, baret merah. Untuk kedua kabel ini kabel pulser, harus positif negatif pulser, yang nantinya mengarahnya ke CDA. Di samping kabel pulser, ini ternyata di jalur yang ini juga ada kabel warna hitam, baret kuning. Ini kabel massa atau arus negatifnya. Terus kita berpindah ke jalur yang satunya. Untuk jalur yang satunya, ini soketnya udah tak ganti, karena tadi pas datang ke sini, ini tadi disambung langsung ke sini. Cuma pas guna ada soket nganggur, jadi tak bikin seperti ini. Untuk di jalur yang ini sama, ada 3 kabel. Di sini juga ada kabel warna hitam, baret kuning. Untuk kabel warna hitam, baret kuning ini sama, arus negatifnya atau kabel massa. Jadi untuk di motor Ninja ini kabel massa yang dari sepul, ini ada 2. Terus untuk yang satunya, di sini ada kabel warna kuning. Karena tadi lampunya udah menggunakan lampu LED, jadi ini arus lampu ini enggak dipakai. Ini sengaja belum tak isolasi, nanti tinggal kita isolasi terus kita rapikan. Terus untuk yang berikutnya ada kabel warna pink. Untuk kabel warna pink kita bisa lihat, ini arus inputnya kiprok yang nantinya masuknya sebagai arus pengisian yang ke aki atau arus inputnya kunci kontak sesudah melalui kiprok.
Jadi untuk di motor ini kabel yang dari spool ini semuanya ada 6. Cuma untuk kabel warna kuning ini udah nggak dipakai, jadi ini tak kasih soket seperti ini. Oke, mungkin itu yang dari spool. Untuk berikutnya ini coba kita ke kiprok dulu. Untuk kabel warna kabel kiprok, maksudnya kabel yang dari spool yang mengarah ke kiprok ini seharusnya 2, ini kabel kuning sama kabel pink. Cuma kabel kuning ini nggak dipakai. Oke, kita lanjut dulu ke bagian kiprok. Kita lanjut ke bagian kiprok. Ini pas kurang soketnya udah tak lepas. Untuk pin soket kita bisa lihat di sini cuma ada 3. Ini karena yang satu ini tadi sengaja tak lepas karena nggak dipakai. Ini untuk jalur arus lampu, karena jalur arus lampu ini udah nggak kita gunakan karena udah menggunakan lampu LED. Terus untuk kocok kiri atas ini arus negatif. Ini kita jangan berpatokan ke warna kabelnya nih, karena kemungkinan ini soketnya udah pernah diganti atau gimana juga saya kurang tahu. Terus untuk yang pojok kanan atas ini arus inputnya kiprok. Terus untuk yang di bagian bawahnya ini arus outputnya kiprok. Untuk arus outputnya kiprok ini arahnya ke aki nih. Ini sebagai arus pengisian. Terus di samping masuk ke aki, ini juga di paralel ke bagian kunci kontak. Ini kabelnya tuh bisa dilihat. Jadi arus yang keluar dari kiprok ini masuk juga ke kunci kontak. Nanti di saat kunci kontak posisi on atau di saat kita hidupkan, ini arus baru masuk ke rangkaian yang ada di motornya. Ini salah satunya ke CDI, terus ke layar speedometer, banyak juga yang lain. Cuma karena di sini emang udah dibikin sesimpel mungkin. Oke, mungkin itu yang dari kiprok, sekedar tambahan untuk kabel yang arus inputnya kiprok. Ini di motor ini ternyata kabel ini juga di paralel ke CDA. Ini yang tadi saya ngomong kok rada beda bila dibanding dengan motor yang lain, karena ternyata di CDA ini di CDA motor Ninja yang ini arus inputnya ini boleh dikatakan ada 2. Yang satu dari outputnya kunci kontak ini, terus yang satunya langsung dia dari spool, kabelnya di paralel sama ini arus inputnya kiprok. Oke, kita lanjut ke CDA. Untuk CDA nya kita lepas dulu. Nah, ini untuk di soket CDA ini kabelnya semua ada 6 nih. Untuk pojok kiri atas di sini ada kabel warna hitam baret putih. Untuk kabel warna hitam baret putih ini arus outputnya kunci kontak. Ini arusnya DC 12 volt. Jadi di saat kunci kontak posisi on, ini ada arus masuk ke kabel ini atau masuk ke CDA. Terus untuk yang di bagian tengah di sini ada kabel warna biru, biru baret biru baret kuning apa baret putih. Pokoknya untuk yang bagian tengah ini arus yang dari spool yang tadi saya ngomong, ini kabelnya di paralel ke arus inputnya kiprok. Jadi saya juga kurang tahu apakah arus ini yang dari spool ini begitu masuk ke CDA ini dirubah jadi DC atau gimana, saya juga kurang tahu. Karena apabila kalau kita lihat ini dari pengapiannya ini bisa dikatakan DC, karena ini juga arus inputnya ini arus dari aki. Tapi tadi sempat tak coba di saat kabel warna biru, biru baret putih atau baret kuning nih kurang jelas ini karena kena sinar jadi silo. Ini tadi di saat kabel ini nggak tak pasang karena saya penasaran, ternyata motor nggak mau hidup, terus pengapian pun hilang. Jadi kabel outputnya coil
kabel outputnya CDA ini, yang ini kabel warna putih. Di saat kabel warna biru ini kita lepas, tadi ternyata nggak ada, jadi motor nggak mau hidup. Tapi di saat kabel ini dipasang, ini motor baru bisa hidup. Oke. Terus untuk yang di sebelahnya, ini kabel warna putih baret biru, sama yang di bagian bawah itu ada kabel warna putih baret merah. Untuk kedua kabel ini kabel pulsar yang tadi dari bagian spool magnet. Terus untuk di bagian bawahnya, untuk di bagian bawah kiri, ini kabel warna putih. Ini arus outputnya CDA yang mengarahnya ke coil. Ini kabelnya itu bisa dilihat warna putih yang ini. Terus untuk di bagian tengah itu, bagian tengah kurang terlihat jelas, itu kabel warna hitam baret kuning. Ini arus negatifnya CDA. Terus untuk yang pojok kanan bawah, ini sama, tadi udah tak jelasin, ini kabel pulsar. Terus dari coil, seperti biasa masuknya ke busi sebagai, nah itu bisa dilihat, ini sebagai ujung dari jalur pengapian atau titik akhir dari jalur pengapian. Oke, mungkin seperti itu untuk jalur pengapian di motor Ninja, Ninja 2 tak. Tadi saya cuma penasaran di jalur yang masuk ke CD-nya saja, karena di sini ada 2 untuk arus inputnya. Oke, buat yang lebih paham, monggo silakan bisa komentar di kolom komentar. Oke, jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.